Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, masih dengan Bu Puput. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi untuk kelas 8 SMP atau MTS. Sebelum kita belajar lebih dalam, mari kita bersama-sama mengawali pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim agar Allah memudahkan belajar kita. Pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Eksplanasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu explanation, memiliki arti penjelasan atau keterangan. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menerangkan atau menjelaskan serangkaian proses dari suatu gejala atau fenomena alam maupun sosiokultural. Dan dalam perkembangannya, teks eksplanasi juga dapat disusun berdasarkan fenomena sosial, budaya, dan fenomena lainnya yang terjadi di sekitar kita. Ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama adalah informasi yang di dalamnya itu bersifat fakta dan bukan rekayasa atau buatan semata. Berarti data dari informasi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah penyampaian informasi ini bersifat ilmiah atau real yang mengandung pengetahuan dan bukan karangan atau fiksi ataupun hoax. Yang ketiga, teks eksplanasi juga bersifat informatif, berarti memberikan informasi kepada pembaca atau pendengarnya, dan juga bersifat persuasif, yaitu bisa mengajak dan membujuk pembacanya. Dan yang terakhir adalah ciri teks eksplanasi ini. Bagian awalnya berisi pernyataan umum, yang kedua adalah urutan sebab dan akibat, dan yang terakhir adalah interpretasi dan simpulan. Struktur teks dari teks eksplanasi ini, yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Dalam identifikasi fenomena ini berisikan sesuatu yang akan diterangkan atau kita mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lain yang akan kita identifikasi. Yang kedua adalah penggambaran rangkaian kejadian, yaitu merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Sebagaimana ada pertanyaan atas bagaimana atau mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Dan yang ketiga adalah ulasan, yaitu atau interpretatif atau interpretasi, yaitu berupa komentar atau pandangan tentang dampak serta konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan dalam teks. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ini terdiri dari 4. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas atau sebab akibat, yaitu konjungsi yang menghubungkan sebab terjadinya suatu hal dengan akibatnya yang ditimbulkan setelahnya. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Konjungsi kronologis yaitu konjungsi yang digunakan dalam suatu kalimat untuk melengkapi kalimat tersebut agar kalimat tersebut itu lengkap. Maksud lengkap di sini adalah berurutan dari awal terjadinya hingga akhir suatu hal itu terjadi. Yang ketiga adalah menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena.
Kata benda yaitu kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Berarti ini berkaitan dengan fenomena yang kalian pilih. Misal kalian memilih fenomena alam, berarti kalian yang kemungkinan kata benda yang kalian pilih adalah berkaitan dengan fenomena alam tersebut. Yang keempat adalah menggunakan kata teknis atau peristilahan. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu konsep, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Sebenarnya pola pengembangan teks eksplanasi ini ada banyak, tapi di sini Bu Puput hanya menerangkan 5. Yang pertama adalah pola definisi, yaitu sebuah pola paragraf yang merupakan usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah kata atau hal. Dan yang kedua adalah pola ilustrasi, yaitu sebuah paragraf atau sebuah gagasan yang sebenarnya umum memerlukan ilustrasi atau contoh-contoh yang nyata, dan ilustrasi tersebut dipakai untuk menjelaskan maksud penulis. Yang ketiga adalah pola umum khusus, sebuah paragraf yang diawali dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum, kemudian dijelaskan dengan pernyataan yang lebih khusus atau lebih merinci. Yang keempat adalah pola kronologis, yaitu pola paragraf yang dibuat atau dipaparkan berdasarkan urutan waktu atau rangkaian kejadian dari suatu waktu ke waktu berikutnya secara berurutan. Dan yang kelima adalah pola kausalitas, yaitu pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal, di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasannya. Demikian pembahasan materi kali ini tentang teks eksplanasi. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat untuk kalian dalam mempelajari teks eksplanasi. Sekian dari Bu Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.